Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, dan pencinta pada gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewujudan, keberkahan. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, diberi tambahan rezeki yang halal dan baik nyata dari segala penjuru yang Allah kehendaki, dan semua masalah hidup yang dialami diberi penyelesaian yang terbaik menurut Allah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 ada peristiwa yang sangat besar di Indonesia, yaitu pelantikan daripada presiden terpilih. Dari itu otomatis ada serah terima tongkat komando, serah terima tugas dari presiden yang lama digantikan oleh pejabat yang baru. Di sini kalau pemirsa sering nyimak konten-konten saya dari dahulu mengenai Nusantara, mudah-mudahan diberi kepahaman Nusantara Indonesia ini sebenarnya apa, dan nanti perkembangan terakhir itu bagaimana. Mudah-mudahan ada kepahaman sehingga detik ini ada serah terima jabatan sebagai kepala negara. Apakah itu juga suatu proses daripada perkembangan Indonesia Nusantara itu sendiri? Apabila pemirsa juga sering menyimak bahwa kejadian di dunia ini itu sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kedepannya Nusantara akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh leluhur Nusantara. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kali ini kami mencoba menguasai gaibnya fenomena serah terima jabatan kepala negara yang baru terjadi itu. Bagaimana perkembangan Nusantara berikutnya dengan adanya pergantian daripada kepala negara yang baru. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi kelancaran dan diberi kepahaman pada kita semua untuk meningkatkan hubul waton, meningkatkan rasa cinta tanah air kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin temani mediator saya, Mang Ucup. Mang Ucup? Mang Ucup ya? Mang Ucup masih jomblo nih pemirsa, silakan yang ngefans sama Mang Ucup. Assalamualaikum Mang Ucup. Itu masih Mang Ucup? Iya, alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Nah, ini masih jomblo pemirsa, silakan. Nah, kalau yang nggak tampil di YouTube PG jangan ditanyakan, itu berarti lagi berjuang, lagi bertugas kan gitu. Ya, Mohon dimaklumi kalau ada yang bisa tampil di YouTube PG kok lama nggak muncul, jadi ditanyakan, berarti ada tugas kan gitu. Yang ada ini kita main. Ini jomblo ini silakan. Dihubungi nomor WA-nya di bawah ini. Terus juga ini kemudian untuk persawan yang ingin tanya Majelis Ahlus Husaini itu di mana, silakan hubungi WA, nomor WA yang ada di deskripsi YouTube Padepokan Gaul. Insya Allah akan disalurkan dengan Ahlus Husaini yang dekat dengan Anda. Oke, kita kembali kepada inti kita buat konten, yaitu perkembangan Nusantara setelah adanya serah terima daripada pejabat kepala negara. Diterima Mas ya? Oke. Nah, hadap sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tugas laksanakan. Benteng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Benteng dipagari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah, setelah adanya serah terima pejabat utama di negara Indonesia ini, bagaimana ke depannya ya Allah? Saya mohon ya Allah izinkan, dan izin beliau ada makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita untuk datang ke sini, masuk ke tubuhnya Mas Rifki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib yang tahu dan mau bercerita dan ditugaskan untuk menceritakan perkembangan Indonesia setelah adanya serah terima pejabat utama negara ini. Ketarik tangan saya. Yang ketarik betul-betul yang asli. Penipu,
Pengikhianat penyusup tidak bisa ketarik, tidak bisa masuk. Jadi yang masuk betul-betul Anda yang asli dan diizinkan. Tarik sini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Makin kuat, makin kuat, makin kuat tubuh ini. Energi, bentuk, sesuaikan dengan tubuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau bohong, salam kembali pada kamu sendiri. Berapun lapis Dajjal tembus jebol. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Garansi kepalamu, kamu kalau bohong terpecah semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Selamanya. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Dengan keilmuan yang Anda punya, tolong dibersihkan dulu yang mengikuti atau yang mengganggu Anda. Silakan diikat. Saya berizin untuk membersihkannya. Silakan. Bersihkan total penyusup-penyusup yang di sini yang mengikutinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Sebelum kita banyak bicara, berdialog seperti biasa, goib yang kesini pun saya sugui. Anda mau sugui? Ya silakan, saya mau. Atas suguhan Anda, saya berterima kasih. Siap. Bismillah ya Allah. Izin beliau. Suguhan makanan minuman lengkap, rokok juga ada di depannya dia. Kun fayakun. Wallah, silakan dinikmati dulu. Aku juga mau merokok sama ngopi dan udut. Alhamdulillah nikmat sekali. Alhamdulillah wa syukurillah. Rokok silakan. Asli Nusantara kita iki. Kalau asli Nusantara ya merokok harus. Tapi rokok bukan rokok sembarangan rokok. Ada maksud tujuannya kan? Ada. Nah, jangan ingat rokok doang. Ingat juga yang di atas, ingat Allah sambil dikiran. Di Betul? balik rokok itu ada sarannya untuk berzikir. Untuk berzikir. Bagi orang yang mengetahuinya. Oh, kamu tahu juga? Di sana pun sering rokok itu untuk sarannya berzikir. Alhamdulillah. Tuh dibersihkan dulu itu tenggorokannya Mas ini biar lancar bicaramu, biar nyambung. Bersihkan dulu. Tenggorokan ini. Ya, Mbak Kunti itu kira semua itu, Mbak Kunti itu. Yang nempel tuh. Ya kan? Sudah. Alhamdulillah, Masya Allah nikmatnya. Aku sih merokok juga, Mbak ya. Ya silakan. Gagah sekali saya melihatannya ya. Mohon maaf, yang masuk ke tubuh teman saya ini apa? Golongan apa? Golongan jin muslim. Alhamdulillah jin muslim, makanya bilang waalaikumsalam ya toh. Bagaimana tadi ceritanya kok bisa masuk ke tubuh teman saya ini? Silakan ceritakan pengalaman Anda. Ketika Anda berdoa melalui ucapan itu dengan izin beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana itu, saya diajak bicara di sana untuk datang kemari, untuk masuk ke dalam jasad anak ini, untuk menceritakan apa yang saya ketahui. Terus? Oh begitu ceritanya. Iya. Nah, ini banyak gangguan di depan, tolong bersihkan dulu Mas. Depan itu Mas. Langsung dilempar aja. Semuanya. Terkembalikan sama yang ngirim. Yang mendompleng atau menyusup untuk mencari informasi itu semuanya. Yang nguping jadi tuli, yang melih di buta kun fayakun huwallah selamanya. Alhamdulillah, terima kasih. Golongan jin. Nah, berapa usia dunia manusia? Saya sudah lama sekali, sekitar 1.500 tahun yang lalu. Dunia manusia itu ya? Ya. Itu masih muda apa udah tua itu kira-kira? Panggil Mbah ya? Terserah Aden saja. Kalau biar akrab Mbah, namanya siapa Mbah? Warsito. Mbah Warsito, asli Nusantara Mbah? Asli Nusantara. Asli Nusantara, Jawa pisan Mbah. Sambil ngopi udut Mbah Warsito ya. Mbah Warsito tadi masuk ketemu sama saya bilang assalamualaikum. Berarti dari muslim.
bisa bercerita bagaimana keislaman Mbah Warsito? Dulu dikumpulkan penguasa-penguasa alam goib oleh beliau Panduka, raja di raja. Dikumpulkan serentak untuk mengikuti ajaran Islam, untuk tunduk kepada beliau. Seperti itu. Oh, dikumpulkan. Jadi Mbah Warsito ini masuk penguasa utama. Penguasa. Maaf, saat ini wilayah Mbah kuasai di belah mana, Mbah? Sana itu kan banyak. Boleh diketahui itu dunia manusia wilayah mana? Saya tidak boleh menyebutkan tempatnya di mana. Tapi kisi-kisinya di Jawa, Kalimantan? Masih di Jawa. Di Jawa. Bagian sana. Jawa Barat, Jawa Tengah? Jawa Barat. Jawa Barat. Perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah kira? Ya berdekatan sebelah situ. Tempat orang-orang lagi belajar diri itu kira-kira? Iya. Allahu Akbar. Bukan di gunungnya, bukan ya? Saya kadang berpindah-pindah tempat. Oh. Entah itu di gunung. Atau di sana. Oh gitu. Ya insya Allah saya paham di mana posisi Anda lah kira-kira ya kan. Tadi Mbah mengatakan keislaman Mbah Warsito dengan cara dipanggil oleh beliau waktu itu memang itu kejadian kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya. Itu sudah lama sekali. 10 tahun yang lalu kira-kira. Sama-sama itu. Sama-sama seperti itu. Ketika masih fasik, perbuatan Mbah Warsito apa waktu itu? Ayo, jangan dasar malu-malu, senyum-senyum. Aku juga banyak dosa. Perbuatan saya di zaman lampau itu sangat nakal sekali, sangat beling, katakan dunia manusia itu. Sering bermain-main wanita, berminum-minuman itu. Wow. Oh gitu. Gak pernah ngasih keiliman pada orang lain? Pernah dulunya. Tetapi sekarang tidak diizinkan lagi. Ya aku kan dulu masih fasik. Pernah ya. Ini wilayah yang ada kuasa itu masuk hutan ada di Pantura itu ya kira-kira ya? Ya di hutan sana. Yang sampai sekarang masih lebat hutannya itu? Masih. Kenal nama Seti? Mbak Seti itu kenal? Seti? Kenal. Siapa itu Seti itu? Masih marah sama aku enggak dia? Hah? Ya kadang kamu buat jengkel orang itu. Kan dulu nggak tahu. Oh, besar sekali dia. Jadi kamu utamanya kalau begitu Warsito? Iya. Nah, jangan bohong loh, kamu udah Muslim loh. Saya tidak berbohong. Jadi kalau saya berbohong pun saya akan diajar malaikat yang ada di sini. Iya. Jadi Mbak Siti itu wakil Anda kalau begitu? Kerabat. Dulu kan baru diperintah saja kan udah Muslim dia? Sudah. Tip salam nanti kalau kembali Mbak ya. Mau jengkel sama saya dia. Ya karena ulah kamu di sana itu. Kan dulu saya minta salam Al-Fatihah gitu loh. Udah terima kasih Mbah kalau begitu. Jadi ada puasa utama duta masih lebat itu kalau begitu ya. Gini Mbah, kamu asli Jawa Nusantara berarti kan. Nah ini di dunia manusia baru saja terjadi prosesi serah terima jabatan utama di negara ini antara presiden yang lama dengan yang baru. Anda menyimak ya, walaupun di goib ya? Saya mengetahuinya. Mengetahuinya. Atas pelantikan pimpinan baru. Ya 5 tahun ke depannya nanti. Oh gitu. Anda mengetahuinya tadi lihat kamu ikut ke sana atau dari wilayahmu sendiri lihatnya? Saya melihat secara langsung di sana. Ikut ke sana? Di pelantikan Jakarta sana. Wih, kok bisa begitu? Boleh cerita, Mbah? Saat kedudukan digantikan oleh presiden baru di sana dan didampingin presiden yang lama di sana untuk menyerahkan tanda surat untuk pemimpinan itu. Dan dari situ dia sudah mengemban amanah untuk Indonesia ini atas pimpinan baru itu. Berarti balik ke sana posisinya. Yang hadir siapa aja di dunia gaib yang menyaksikan di serah terima itu? Boleh cerita? Selain Mbah Warsito. Ada golongan jin-jin yang muslim, ada juga yang fasik.
Terus? untuk melencengkan informasi. Mbah sendiri ke sana itu kemauan sendiri atau ada yang merintah? Jinjin Muslim itu? Ada yang memerintahkan. Ada. Ada. Jadi golongan Mbah yang Muslim ke sana ada yang merintahkan. Untuk berjaga-jaga yang di sana. Oh, supaya tidak ada keributan. Allahu Akbar. Kriminal yang di sana itu. Oh. Karena di sana ada pimpinan baru yang akan dimulai. Dari awal sampai ke 5 tahun itu. Jadi pada intinya banyak goib bertugas di sana untuk melancarkan tugas itu kalau begitu. Dari pimpinan itu, dia sudah berjanji untuk mementingkan rakyat Indonesia. Dari entah itu sandang pangan yang tidak bisa itu akan dia bantu. Saat dia berpidato itu, pidatonya itu sangat panjang lebar. Ketika dia bicara itu, hanya untuk mengabdi untuk rakyatnya. Mbah Warsito ke sana itu dalam rangka memperlancar kegiatan serah terima jabatan itu. Ya, untuk memperlancar semuanya. Belajar semuanya. Itu ada yang merintahkan atau kemauan sampai sendiri? Ada yang memerintahkan. Siapa yang merintah? Di sana. Kita langsung kalau begitu. Iya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Terus goib yang Muslim itu selain golongan jin, golongan apa lagi yang diperintah beliau untuk membantu pelaksanaan serah terima jabatan itu? Ada golongan roh Allahu Akbar yang mendampingi presiden lama itu. Terus? Lain lagi coba dilihat. Ceritakan aja. Ada banyak lagi. Entah itu dari aulia Allah yang mendampingi di sana. Udah, coba minum dulu, Mbah, biar santai, Mbah. Biar minum, terus dicek lagi yang ganggu tubuhnya enggak, ganggu sampean, dibersihkan dulu. Bersihkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan semua. Dibersihkan dulu. Oh. Ini penangkapan saya. Jadi proses upacara, prosesi serah terima presiden Indonesia itu ternyata juga banyak daripada golongan roh, terus seluruh Nusantara, terus goib yang Muslim yang membantu melancarkan begitu ya. Dan nantinya itu Nusantara akan musuh dunia yang dikenal di mana-mana nantinya. Terus. Dan dari situ orang-orang pada takjub melihat Nusantara berkembang pesat nantinya. Ya. Masalah pengembangan Nusantara ke depan seperti itu, aku udah sering dialog dengan goib yang terdahulu. Mungkin setahun yang lalu udah banyak cerita masalah Nusantara ini. Dari penyerahan jabatan dari yang tugas yang lama yang baru ini, itu menurut Mbah Warsito yang kamu lihat itu, mereka ini yang baru ini betul-betul melanjutkan daripada program yang lama atau bagaimana? Boleh cerita sampean? Melanjutkan program yang lama dari Presiden Joko Widodo itu. Karena didampingin oleh beliau Presiden lama itu. Kerjasama antara dua orang itu untuk menyatukan kesejahteraan Indonesia. Jadi penggantinya tetap melanjutkan program dari presiden yang lama. Yang lama ini walaupun dia pensiun tetap memberi nasihat begitu, pertimbangan begitu. Ya seperti itu. Dan nantinya tidak akan terimaan atas yang dilakukan orang itu. Akan yang membuat kegagalan rencana-rencana yang dibuat oleh presiden baru itu. Maksudnya bagaimana? Nanti akan ada pertengkaran
untuk merusak atau mengacaukan rencana-rencana itu. Supaya rencana-rencana itu tidak jadi. Oh, jadi dalam rangka Indonesia menjadi dunia, ini pejabat yang baru akan melanjutkan program dari presiden yang lama, tapi ada pihak-pihak yang menghalangi, kira begitu. Ada yang tidak suka. Oi. Untuk menggagalkan rencana-rencana itu yang didirikan presiden lama itu. Oh. Banyak yang tidak menyukai presiden lama itu. Karena dia membawakan kebaikan untuk masyarakatnya. Banyak yang nggak suka dengan presiden yang lama. Banyak ketidakterimaan itu. Presiden yang lama belum bangsa untuk rakyat begitu. Iya. Nah, ini ya kita mengambil sisi yang nggak suka dengan program-program presiden Indonesia, ya. Bahkan tadi Mbah mengatakan presiden yang baru pun baik akan diganggu biar tidak merusakkan yang lama begitu kan. Ini kelompok mana ini yang memang di dunia manusia lagi rame itu? Kelompok yang ahli debat di sana. Ahli debat. Sering mendebatkan presiden yang di sana. Berkoar-koar di sana. Beradu argumen itu yang sering menyalahkan presiden itu, ini dan itu. Orangnya. Oh, kelompok-kelompok itu. Iya. Padahal mereka orang Indonesia loh itu. Tetapi dia tidak menyetujui program-program yang dilaksanakan oleh presiden lamanya itu. Karena dia ingin menciptakan program baru. Tetapi itu gagal. Nah, ini lagi ke program ya. Kalau program presiden yang lama, yang baru ini kan untuk Nusantara, tadi katakan untuk Nusantara dunia. Nah, mereka ini program baru untuk apa sebenarnya? Coba ceritakan programnya apa mereka? Untuk dirinya sendiri. Loh. Untuk mengembangkan dirinya sendiri itu. Kalau dia bisa berkuasa atas kemauannya sendiri, atas kelompok-kelompok yang sering berdebatkan itu. Orang itu sering beradu argumen, entah itu dimanapun, entah itu DPR atau MPR itu, sering terjun di televisi itu. Loh, katanya mereka juga berjuang untuk NKRI katanya. Itu hanya diucapkannya. Tetapi justru orang-orang seperti itu yang merusakkan Nusantara nantinya. Minum sama merokok, Mbah. Silakan Bapak Sito. Biar santai Bapak Sito. Oh, begitu ceritanya. Saya tak ngomong sesuai dengan penanggapan saya. Kalau salah salahkan, Mbah ya. Jadi prosesi serah terima jabatan kepala negara ini berjalan lancar. Insya Allah dari golongan gaib muslim banyak bertugas, ya. Betul? Betul sekali. Nah, terus pejabat yang baru ini akan meneruskan daripada program dari pejabat yang lama, betul? Benar. Nah, tetapi banyak pihak yang mencoba menggagalkan, betul begitu? Betul sekali seperti itu. Terus ini dari yang Mbah ceritakan tadi, ternyata memang juga banyak di negara kita yang mempermasalahkan daripada pemerintah, bahkan pemerintah menghinakan gitu. Betul ya, jangan lihat ya. Mempromosikan yang lain. Terus kira-kira kegiatan mereka itu masih akan begitu terus atau tidak kira-kira dengan pejabat yang baru ini? Akan siklusnya akan begitu terus sampai dia puas akan kecapean selama ini. Kalau dia belum kecapean apa yang diinginkan, akan seperti itu. Karena dia mempunyai sifat iri dengkinya itu. Di dalam hatinya itu sudah berselimutkan rasa iri terhadap presiden baru itu. Atas pemilihan presiden itu. Yang diikutin orang yang debat itu. Presidennya itu gagal, tidak mencapaikan presiden. Begitu. Terus ini, saya juga pernah dialog sama Goib bahwa ternyata banyak negara luar sana itu
ingin mengganggu Indonesia. Mereka nggak senang kalau Indonesia itu jadi negara yang maju dan makmur. Negara luar sana, negara besar itu loh, paham ya? Paham sekali. Itu menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan Indonesia ini. Apakah kira-kira orang-orang yang pada berdebat, yang sering mengkritik, bukan mengkritik lah, kritik baik-baik aja, tetapi selalu membayangkan daripada kebijakan pemerintah Indonesia itu, apakah tidak mungkin itu termasuk di antara olah pola negara besar itu? Si dia itu sudah didoktrin sama yang di sana untuk menyelubung maksud tertentu atas kepresidenannya itu. Dia sudah bekerja sama yang di sana. Jadi karena di Indonesia ataupun di Nusantara itu banyak mutiara yang tersimpan. Kalau dia bisa mengolahnya itu, entah itu tambang emas, tambang yang lain. Kalau itu bisa dikelola dengan benar-benar amanah, itu bisa menyukupi Nusantara ini. Yang terjadi di zaman baru-baru kemarin itu banyak korupsinya. Dan dari situ korupsi akan kelamaan itu akan dihancurkan, diluluh lantakan, supaya rakyat Indonesia bisa merasakan kenikmatan yang ada di Nusantara ini. Karena di Nusantara ini banyak sekali mutiara yang tersimpan. Boleh saya ulang? Jadi mereka-mereka yang suka bikin gaduh, bikin berdebat itu didomplengin negara asing sana kalau begitu? Ada. Ada yang mendompleng negara sana. Untuk mengagalkan rencana-rencana yang dipimpin oleh presiden baru itu. Berarti ada negara luar yang bermain kalau begitu ya. Terus ini banyak sekali di luar itu datang kemari untuk menyamar, untuk mengintai-ngintai apa pergerakan kedepannya Indonesia itu. Dan dari situ akan dilaporkan ke sana. Nggak, maksud aku nih orang Indonesia, pribumi Indonesia, penduduk Indonesia yang suka bikin gaduh itu loh, itu juga mereka yang mengkondisikan kalau begitu. Antara kerjasama yang di luar, yang di pribumi ini. Karena mereka tahu bahwa di Indonesia ini banyak harta kalau begitu. Banyak harta yang tersimpan. Terus tadi Mbah mengatakan seperti hal-hal koruptor ini itu akan dihabiskan, akan dihilangkan. Itu oleh siapa yang menghilangkan nanti? Oleh pimpinan baru. Karena pimpinan baru itu tegas, berwibawa, tidak suka korupsi. Itu ya Mbak yang Mbak lihat ya. Iya. Oke. Jadi ya jelas ada mereka yang suka bikin gaduh itu ternyata mereka dikondisikan ada kerjasama dengan negara asing yang ingin buat Indonesia lumpuh gitu, biar mereka bisa menguasai hartanya gitu. Karena tidak suka kalau Indonesia itu berkembang, bermaju. Oke. Terus kemudian presiden yang baru ini mereka orang yang tegas yang akan menghilangkan para koruptor begitu. Benar sekali seperti itu. Terus ini pada kenyataannya kan di Indonesia tadi banyak orang yang cerdik pandai, cendekiawan lah, iya kan? Yang mereka tahu masalah hukum dan peraturan, kan gitu. Tapi ternyata selama ini yang membuat onar, yang apa aku bilang, yang kadang melanggar aturan pihak mereka sendiri. Lah ini bagaimana pejabat yang baru ini menyikapi hal itu, Mbah? Akan turun tangan sendiri. Ketika orang itu buat onar, buat kemasalahan dalam Indonesia ini, akan dihabisi secara langsung atau dibawakan dalam penjara itu. Mudah-mudahan betul. Kalau itu sudah merugikan banyak orang oleh masyarakat sekitarnya. Gitu ya. Minum dulu Mbak Warsito. Minum Mbah.
Sambil ngopi, Mbah. Bismillah. Jadi boleh ku bilang bahwa salah satu misi daripada pejabat yang baru ini untuk membersihkan daripada pengkhianat negara kalau begitu, Mbah. Karena pengkhianat negara itu belum diketahui, masih tersimpan rapi. Kalau di depan baik sekali, tapi ada maksud tertentu dibalikkan semua itu. Itu kan apa suatu saat akan terbuka semua mereka, kira-kira? Akan terbuka semua nantinya, ketika pimpinan kami, bukan pimpinan Indonesia. Siapa? Alam gaib. Ya. Nah, ada juga berperan juga? Ada. Allahu Akbar. Udah nantinya akan dibukakan semuanya. Kejahatan demi kejahatannya itu. Oke. Nah, mengingat begitu beratnya daripada tugas daripada presiden yang baru ini, aku yakin kalau beliau hanya manusia biasa, mungkin sangat capek lah. Kira-kira yang mendampingi pejabat yang baru ini itu golongan apa aja cara gue Mbah? Bercerita. Pimpinan yang baru. Banyak sekali yang mendampinginya itu. Boleh ceritakan? Itu ada roh yang mendampinginya. Untuk memperkuat orang itu. Ada juga pun golongan seperti saya. Terus? Untuk mendampingi. Kalau dilihat dari umurnya itu, dia itu sudah tua. Pasti tidak punya kemampuan. Secara fisik ya? Secara fisik seperti itu. Akan tetapi dia masih gagah. Berjiwa tegas. Itu ada yang melindungi golongan kami. Atau golongan roh yang ditugaskan untuk mendampingin beliau itu. Kalau boleh aku tahu, roh yang mendampingi petugas yang baru ini itu dari golongan apa? Karena roh kan dari golongan waliullah, dari golongan orang kayangan atau leluhur. Boleh ceritakan kira-kira? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak itu boleh. Akan merusak rencananya. Insya Allah, terima kasih kalau begitu. Terus kalau dijelaskan secara detail, orang itu diikuti siapa, pasti akan ada maksud tertentu nantinya untuk mendekatin orang itu. Ada maunya. Jadi itu dirahasiakan siapa-siapanya ya. Jadi yang jelas pemimpin yang baru ini menjabat untuk ikut tugasnya ada golongan doib yang mendampingi, yaitu golongan roh yang sebut tadi, banyak lain. Karena presiden lama itu sering memberikan nasihat kepada presiden baru itu. Nasihat demi nasihat yang diberikan itu. Terus bisa mendapatkan motivasi kepada dirinya itu. Gitu. Terus tadi golongan gaib yang ikut mendampingi presiden yang baru ini ada yang merintah kalau begitu ya? Semuanya ada yang merintah, ada yang ditugaskan. Golongan kami kalau tidak diperintah tidak mau. Kata itu sudah melanggar aturan untuk golongan kami. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Mbak sampaikan karena ini, golongan kami itu hanya taat. Tawanduk kalau ada yang diperintahkan. Siap. Untuk menyerang atau keamanan itu. Kalau ditugaskan untuk menyerang manusia, golongan kami pasti akan siap melaksanakannya. Gitu. Demikian penting tugas para pemimpin negara baik yang lama yang baru, sehingga ada gaib yang mendampingi atas perintah beliau tadi itu dalam rangka apa itu kedepannya untuk Indonesia, Mbah? Untuk kejayaan Indonesia. Yang akan dipindah di sana itu. Itu berlanjut kalau begitu. Dan di Kalimantan itu. Allahu Akbar. Dan di sana akan dikenal seluruh dunia. Tetapi menuju
kemususuran dunia itu Mm-mm. tidak semudah itu yang dibayangkan. Siap. Akan menghadapi rintangan demi rintangan untuk menuju ke sana. Entah itu nantinya ada pecah belahan, ada kejahatan, ada yang lain-lain. Jadi pada intinya untuk menuju Indonesia Nusantara menjadi dunia itu akan ada gejolak-gejolak gitu ya. Ada hambatan demi hambatan. Tetap itu harus ada sebagai ujian dan perlu orang-orang yang kuat untuk mewujudkan negara Indonesia dunia begitu. Terus borok-borok orang-orang yang pengkhianat lambat laun akan terbongkar, sebenarnya begitu? Akan terbongkar semuanya nantinya. Oh siap. Okay. Dari kejahatan, dari korupsinya itu. Karena sudah itu, sudah melanggar syariat dalam Islam itu. Alhamdulillah, terima kasih Mbah. Terima kasih ceritanya Mbah. Jadi karena Allah pun tidak suka orang yang mengkorupsi hal seperti itu. Jelas mereka saat kena azab gitu Mbah ya. Ya? Akan kena azab. Kalau sekarang dia akan pesta-pesta menikmati uang-uang dari korupsinya itu. Akan kelama-kelamaan dia malah mengalami kesakitan demi kesakitannya. Oke Mbah Wito, terima kasih banyak udah Mbah ceritakan. Jadi pada hakikatnya dalam rangka prosesi serah terima jabatan kepala negara Indonesia ini ada goib yang bertugas gitu Mbak ya. Kemudian untuk berikutnya pun akan ada goib yang bertugas menemani daripada penjajah baru ini untuk berjuang mewujudkan Indonesia dunia begitu. Walaupun banyak hambatan, rintangan, toh tetap akan berlanjut perjuangan beliau begitu. Ada. Dan pimpinan saya pun juga ikut turun tangan. Ya Allahu Akbar. Untuk membersihkan yang ada di Nusantara ini. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Warsito. Ini mau tak sharekan di dunia manusia. Adakah yang Mbah itu bisa pesankan buat manusia di Indonesia ini? Silakan diceritakan Mbah. Ada. Silakan. Tidak usah ikut politik yang di sana. Perbaiki saja diri kamu sendiri. Mendekatkan diri kepada Tuhanmu saja. Tidak usah perdebatan yang ada di sana itu. Kamu jangan ikut campur seperti itu. Karena nantinya kalau kamu ikut campur, iman kamu akan menurun sekali. Karena tugas kamu dan tugas yang sudah ikut beliau itu hanya membersihkan rohani demi rohaninya itu. Ya, itu untuk kami di sini. Untuk orang umum Indonesia, apa pesan sampean? Selalu melakukan kebaikan terhadap siapapun yang dijumpainya itu. Dan untuk pimpinan itu selalu waspada terhadap situasi demi situasi. Karena tidak selamanya orang baik itu akan baik. Ada maksud tertentunya itu. Selalu waspada dan berhati-hati mengambil sikap dan tindakannya. Terima kasih Mbak Warsito atas ceritanya. Memang saya ingin mengetahui dan aku mohon doa dan izin beliau, ternyata Anda datang sudah bersih seperti itu. Pada intinya keberlangsungan daripada perjuangan Indonesia ini masih berlangsung. Nah sekarang dipikul oleh pejabat yang baru untuk mewujudkan Indonesia dunia walaupun banyak rintangan gitu Mbah ya. Iya itu benar sekali. Silakan Mbah bertugas lagi. Sebelum kembali bertugas dihabiskan subuhan saya dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas suguhannya. Sama-sama, saya bertugas. Tetap semangat Nusantara. Dan kalian harus semangat, jiwa yang kokoh.
Siap, Jangan insya Allah. tergoyahkan dengan apapun yang kamu lakukan saat ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menolong kami dan beliau selalu merestui dan meridhoi kami semua. Amin Allahumma amin. Saya bertugas sama yang jelek-jelek di sini bawa semua, Mbah. Silakan, Mbah. Semuanya jelek-jelek di sini yang tidak bisa manusia ini, semua negatif-negatif ya semua. Tarik tangan saya semuanya. Silakan, bertugas saya usahakan. Silakan, Mbah. Mohon maaf, terima kasih. Salam. Saya pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar. Allah. Sadar? Alhamdulillah. Piro iki? 5. Oh ya wes sadar. Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya dengan makhluk gaib yang ngakunya di golongan jin yang bagi Mbah Warsito yang bercerita tentang kesinambungan setelah adanya serah terima jabatan presiden di Indonesia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua terjadi sesuai dengan harapan leluhur Nusantara untuk mewujudkan Nusantara sebagai mercusuar dunia. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini, semua kehidupan di dunia ini itu sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena itu mutlak milik Allah. Di sini kekurangan dan kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Tetap semangat Nusantara, rawe-rawe lantas, malam-malam putung, perbaiki diri kita masing-masing, lalu berbuat baik sesuai dengan tugas masing-masing. Hindari perdebatan, hindari yang sifatnya buat kekacauan, berbuat baik pada sesama. Tingkatkan ibadah kita sesuai dengan pesan Mbah Warsito tadi. Semua itu ada hitungannya dan Allah Maha tahu. Mudah-mudahan manfaat, salah kata, salah sikap, salah ucap. Mohon maaf kami. Terima kasih. Semangat Nusantara. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.